Hai guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Oke, untuk hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita ini ya. Sebetulnya yang tanya seperti ini sudah banyak, dan sebetulnya yang membuat tutorial itu juga sudah banyak. Inti dari pertanyaan ini ialah dia memiliki mesin rumput, bila dipakai itu kita rem mesin semput ya, kita rem mesin semput, dan mungkin kalau dipaksa kita rem atau kita gas itu mesin akan mati. Oke. Untuk hal seperti itu tuh biasanya ada dua penyebab ya. Yang pertama di bagian minyak, mulai dari tangki sampai ke tas sampai karburator. Yang kedua itu bagian pengapian. Pengapian itu boleh jadi plung, coil, atau plung busi, atau coil, atau flywheel ya. Oke, untuk sekarang ini kita akan mulai dari minyak, yaitu mulai dari tangki. Kalau dari tangki itu pertama dari tutup ya, dari tutup. Kalau tutupnya tangki ini terlalu rapat, maka minyak juga tidak bisa turun dengan baik. Tangki ini kan ada lubangnya kecil, jadi lubang ini jangan sampai tersumpet ya, tersumpet. Kalau tersumpet maka minyak itu tidak akan bisa turun. Oke, suatu contoh seperti ini, bila kita tutup rapat maka minyak tidak akan bisa turun. Oke, pertama saya akan buka sini dulu di bagian stok. Ya. Ini saya sudah buka. Ini bila saya buka dia akan keluar minyak. Oke, kuat kan? Tapi ketika ini tertutup rapat, maka tidak akan terkeluar minyak. Oke, ini saya sudah tutup rapat. Kita coba lihat, dia akan tertutup. Minyak tidak sekuat seperti sebelumnya. Ini pun kadang-kadang keluar, kadang tidak. Ketika minyak dalam karburator itu penuh, dia akan hidup. Tapi ketika minyak dalam karburator itu mulai habis, dia akan tersumpet ya. Dia memang keluar, tapi dia tidak lancar ya. Ini kalau dibuka ya akan laju lagi. Wah kan. Ini mulai dari masalah tutup ya, yaitu yang pertama. Tutup ini jangan sampai rapat, harus lubangnya ini selalu dibersihkan. Oke. Seterusnya di bagian karburator. Dalam dua karburator ini ada dua hal yang perlu dipahami ya. Yang pertama ialah sukatan minyak dalam karburator. Sukatan minyak karburator ini jangan sampai terlebih, jangan sampai kurang. Kalau terlebih dia akan overflow, minyak banjir. Kalau kurang, mesin akan mati-mati, sebab dia tak support minyak dalam karburator ya. Oke. Karburator ini saya sudah buka. Ada dua hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama di main jack. Dalam sini tuh ada lubang kecil. Ini jangan sampai tersumpat. Ini kalau tersumpat sedikit, maka mesin akan semput. Istilahnya itu baru kita tekan minyak sudah mati. Kalau ini tersumpat, atau kalau kita tekan minyak dia semput. Oke, ini harus dibersihkan ya. Membersihkan tak kisahlah, membersihkan guna kompresor atau guna apa, yang penting bersih ya. Sebab dalam ini bisa dibuka. Ini kan ada lubang kecil. Lubangnya ini jangan sampai tersumpat guys, sangat kecil ini ya. Kalau tersumpat sedikit dia akan semput, atau kita tekan minyak atau kita gas mati ya. Nih, oke. Seterusnya dia sukatan atau takaran minyak dalam karburator ya. Kalau sudah seperti ini, itu mesin tidak akan mati ya, tidak akan mati. Dan kalau kita gas kuat pun tidak akan mati. Sebab ini istilahnya gimana ya, minyak dalam karburator itu memang sudah betul-betul penuh dan support ya. Kalau ini sampai ke atas, maka dia yang terjadi akan overflow.
Tapi kalau minyak sedikit, suatu contoh seperti ini ya. Kita lihat. Ini kan bawah kan. Minyaknya, pelampungnya itu terlalu bawah. Ya, ini sangat-sangat sedikit. Ini kalau kita tekan minyak atau kita gas terus-terusan, lama-lama mesin akan mati. Sebab takaran minyak dalam karburator ini tidak mencukupi. Ya, seharusnya pelampungnya ini harus tinggi lagi, naik lagi hampir-hampir rata dengan tangkinya yang ini ya. Nah, yang jadi permasalahannya bagaimana cara menambah sukatan minyak dalam karburator ini ya. Banyak orang yang sudah tahu tapi tidak mau mengajarkan, dan banyak orang yang tidak tahu ya. Oke, sekarang kita akan tambah sukatan minyak dalam karburator ini sampai pelampungnya ini hampir rata dengan atasnya ini ya. Untuk ini kan besi tembaganya ini yang cabang ini kan sangat naik ya. Kita akan turunkan sedikit. Ini bisa dibengkokkan ke bawah ini. Nah, ya, ini sudah bengkok lagi. Kalau sudah bengkok seperti ini, maka sukatan minyak dalam karburator itu akan bertambah. Oke. Sekarang saya tutup lagi. Seperti ini, kita balikkan, kita buka. Kita buka, kita tunggu beberapa saat, dan rasanya sudah penuh. Kita tutup, kita buka lagi. Oh kan, sukatannya sudah hampir penuh. Pastikan pelampungnya ini hampir sama rata dengan ini ya. Jangan terlebih, kalau terlebih nanti banjir ya. Nah, ini sudah cukup sampai sini. Ini bagian karburator ya. Oke, sekarang kita pasang dulu karburator, nanti kita cek bagian api. Oke, seterusnya ini bagian pengapian ya. Pengapian ini boleh terjadi pada plung, pada coil, dan pada flywheel ya. Plung yang akan mati itu bila kita hidupkan start sini, sama juga ya. Dia akan keluar api, apinya pun juga besar ya. Tapi ketika kita pasang, kita gas atau kita tekan minyak, dia akan terputus ya. Dia tak support lah dengan api yang besar. Maka plung atau busi harus diganti. Oke, yang kedua, dia coil. Tapi kalau coil yang akan rusak, biasanya itu kita pakai lebih kurang dalam 1 jam. Sudah panas, dia mati. Kalau mati, nah hidupkan lagi itu memang susah ya. Itu masalah coil. Yang seterusnya pada flywheel. Flywheel ini sama juga, cara mengetahui dia nak rusak atau tak, itu ketika dia panas. Kita pakai 1 jam juga, tiba-tiba dia mati. Kalau belum sejuk atau belum dingin, mesin tidak akan hidup ya. Tidak akan hidup. Itu kalau kerusakan pada flywheel. Tapi kalau pada coil, kalau panas dia mati, nanti susah start. Kalau hidup tak lama pun mati lagi, tapi menunggu panas. Nah, perbedaannya di situ. Tapi kalau masalah minyak semput 5 menit atau 10 menit dia mati, itu pasti ada masalah pada karburator. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan saya pun minta maaf jika penyampaian saya ini kurang tepat. Oke. Ah.